Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat semua ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru lanjutkan kepada materi, alangkah baiknya si ketua kelasnya ayo disiapkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kepada materi yang akan kita pelajari. Anak-anak, materi pada kali ini kita sudah nyampe pada bab 6, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran, surah At-Tin dan hadis silaturrahim. Yang akan kita pelajari di sini adalah membaca surah At-Tin. Yang kedua, hukum bacaan sukun dan tanwin. Pada tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, anak-anak peserta didik mampu mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Peta konsepnya, yang pertama adalah membaca, yang kedua menulis, yang ketiga menghafal, yang keempat memahami pokok dari surah At-Tin dan hadis silaturrahim. Ini peta konsepnya. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama membaca surah At-Tin. Namun sebelum membaca surah At-Tin, jangan lupa membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, setelah tadi kita membaca surah At-Tin bersama-sama, maka sekarang kita akan mengenal hukum bacaan tajwid. Di sini kita akan belajar tentang izhar. Izhar anak-anak, hurufnya izhar. Sebelum kita mengenal huruf izhar itu apa? Izhar itu anak-anak, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf izhar, dibaca jelas. Jadi apabila ada nun sukun atau nun yang berharokat sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan hurufnya izhar, maka cara membacanya harus dibaca jelas. Seperti contoh yang ada di depan ini. Namun sebelum Pak Guru bacakan contohnya, anak-anak harus tahu huruf izhar itu ada berapa?
Ya, betul. Ada 6. Yang pertama hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Jadi ada 6 huruf idhar. Apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Nah, seperti contoh pada lafaz ajrun ghairu mamnun. Maka yang dibaca jelas di sini adalah harokat tanwin daripada lafaz ajrun. Harus dibaca jelas, tanwinnya itu harus dibaca jelas karena di situ bertemu dengan apa anak-anak? Iya, pinter. Ghin. Ghin itu hurufnya idhar. Sampai di sini paham ya untuk huruf idhar anak-anak? Baik, kalau paham Pak Guru lanjutkan. Sekarang kita akan belajar, setelah idhar kita akan belajar idgham bi gunnah. Apa sih idgham bi gunnah itu? Idgham bi gunnah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka dimasukkan dan dengung. Kalau dalam bahasa tajwidnya anak-anak adalah udkhulus syai' minas syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Artinya di sini memasukkan suaranya huruf pertama kepada huruf kedua dengan berdengung. Sedangkan hurufnya idgham bigunnah itu ada 4 anak-anak. Seperti yang sudah Pak Guru tampilkan ini. Ada 4, iya, nun, mim, dan wau atau disebut dengan kalimat yanmu, dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Iya, nun, mim, dan wau. Sekarang kita akan mencontohkan bacaan idgham bi gunnah. Diperhatikan anak-anak ya. Syu'uban wa qabaila. Di situ yang dibaca idgham bi gunnah yang berwarna merah. Di situ ada tanwin yang bertemu dengan huruf wau. Betul. Karena huruf wau itu hurufnya idgham bi gunnah, maka kalimat syu'uban wa qabaila itu dinamakan apa anak-anak? Bacaan idgham bi gunnah. Paham ya sampai di sini? Baik, kalau paham Pak Guru lanjutkan. Sekarang setelah idgham bi gunnah, kita akan belajar idgham bila gunnah. Apa idgham bila gunnah itu? Kalau tadi idgham bi gunnah itu memasukkan suaranya huruf pertama kepada huruf kedua dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, maka dimasukkan huruf sesudahnya tapi tidak berdengung. Nah, kalau tadi idgham bi gunnah berdengung, kalau idgham bila gunnah itu tanpa berdengung. Hurufnya idgham bila gunnah itu ada 2 Nana. Apa saja? Ya, betul. Lam dan ro. Nah, sekarang kita akan belajar melafalkan bacaan idgham bila gunnah. Perhatikan Pak Guru ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ghafurur Rahim. Dibaca idgham bila gunnah anak-anak. Kenapa kok dibaca idgham bila gunnah? Alasannya karena ada tanwin. Tanwin apa di situ? Tanwin dhammatain bertemu dengan ro. Nah, karena ro itu adalah hurufnya idgham bila gunnah, maka dibaca idgham bila gunnah. Nah, memasukkan suaranya huruf pertama atau memasukkan suaranya huruf pertama, huruf pertama itu run. Nah, tidak boleh dibaca run, harus dibaca rur. Kenapa? Karena suaranya huruf pertama itu dimasukkan kepada huruf yang
kedua atau huruf sesudahnya. Maka cara bacanya Ghafurur Rahim tanpa berdengung. Paham anak-anak? Kalau paham Pak Guru lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar iklab. Iklab itu apa sih? Nah, iklab itu adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, maka suara N dirubah menjadi M. Nah, artinya apa? Suaranya nun atau tanwin itu yang pertama bunyinya N itu dibaca M. Sedangkan huruf ifa itu ada berapa? Huruf iklab. Huruf iklab itu ada berapa? Ada satu ya, pinter. Huruf iklab itu ada satu, yaitu huruf ba. Nah, tadi Pak Guru mengatakan kalau ada tanwin atau nun sukun atau nun mati bertemu dengan ba tadi anak-anak, maka suaranya tanwin atau nun tadi itu akan berubah. Yang pertamanya berbunyi, yang awalnya berbunyi N diubah menjadi M. Perhatikan contoh yang akan Pak Guru baca. Wallahu basirum bima ta'malun. Di sini yang dibaca M tadi, perhatikan ya, yang berwarna merah, basirun. Nah, kalau tidak dibaca iklab itu bunyinya basirun. Karena di situ tanwin, nah kan itu tanwin anak-anak. Ya tanwin apa? Tanwin dhamma, dhammatain. Bertemu apa? Bertemu dengan huruf ba. Ya betul. Maka suaranya tanwin itu anak-anak berubah menjadi M. Ayo Pak Guru baca bersama-sama. Wallahu basirum bima ta'malun. Ya, betul. Ya, harus dipahami ya. Jadi apabila ada tanwin atau nun sukun atau nun mati bertemu dengan ba, maka dibaca iklab. Paham ya sampai di sini anak-anak ya? Baik. Baik, setelah kita belajar bacaan iklab, sekarang kita akan belajar bacaan ikhfa. Ada berapa sih hurufnya ikhfa itu? Sebelum kita mengenal huruf ikhfa, sekarang Pak Guru akan menjelaskan ikhfa itu apa. Ikhfa ialah jika ada nun sukun atau tanwin. Nun sukun itu nun yang berharokat sukun atau nun mati. Atau tanwin. Tanwin itu ada 3 anak-anak ya. Ada tanwin fathatain, ada tanwin kasrotain, ada tanwin dhammatain. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka harus dibaca samar dan mendengung. Sedangkan huruf ikhfa itu anak-anak ada 15. Yang pertama shad, zal, asa, jim, shin, kemudian qaf, kemudian sin, dal, ta, za, fa, ta, dot, do. Nah, di situ ada 15 huruf. Sekarang kita akan belajar melafalkan bagaimana melafalkan bacaan ikhfa. Perhatikan kalimat yang akan Pak Guru bacakan. Al-insana, al-insana atau insana. Nah, di situ suaranya nun yang berharokat sukun tadi itu dibaca samar, tidak dibaca insana. Nah, itu tidak boleh karena di situ nun yang mati atau nun yang berharokat sukun atau nun sukun itu bertemu dengan sin. Nah, sin karena sin adalah hurufnya ifa, maka harus dibaca samar dan mendengung. Sekali lagi Pak Guru contohkan insana. Nah, harus dibaca
samar dan juga mendengung. Paham ya anak-anak? Tadi Pak Guru sudah menerangkan hukum bacaan tajwid atau hukumnya nun sukun dan hukumnya tanwin. Hukumnya tanwin dan nun sukun itu ada berapa anak-anak? Ya, betul. Ada 5. Yang pertama idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan ihfa. Pinter. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Oh, cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada bab kali ini mengenal hukum bacaan tajwid dan juga membaca surah At-Tin tadi, materi ke-6 ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kita belajar Al-Qur'an. Baik anak-anak, sekian dari Pak Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.